there's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video pembuka ini membuktikan bahwa rumah aku itu nggak selalu bersih. Kemarin ditinggalkan beberapa hari pulang kampung, jadinya rumah acak-acakan seperti ini. Ini berantakan dari mulai ruangan depan sampai dengan kamar dan juga bagian belakang. Dan hari ini spesial, aku akan membersihkan seluruh rumah dan sedikit memotivasi teman-teman bagaimana caranya mengubah lelah menjadi lilah. Itu kata-kata motivasi juga supaya apa yang kita lakukan atau meluruskan niat kita ketika melakukan segala sesuatu itu bukan cuma lelah, tapi juga harus diniatkan semata-mata karena Allah, supaya lelah kita itu nggak menjadi sia-sia. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan hanya mengharap ridho Allah ya teman-teman. Itu akan membuat diri kita sendiri termotivasi, sehingga apapun pekerjaan yang kita lakukan itu bakalan berasa lebih ringan. Nah, ini adalah penampakan kamar yang sangat berantakan. Jadi di video kali ini aku akan memulainya dari tempat yang paling berantakan dulu. Kalau biasanya kan aku memulai dari tempat yang lebih ringan dulu atau tidak terlalu berantakan. Cuma untuk kali ini aku mau mencoba membereskan rumah dari tempat yang berantakan dulu. Nah, ini kamar memang sering banget berantakan. Anak-anak itu biasanya pada main-main gitu ya teman-teman. Apapun mainannya pasti dikeluarkan, dibongkar. Padahal untuk mainan anak-anak itu sebagian udah aku bawa ke pondok pesantren, tapi tetap aja mereka itu pasti ngacak-ngacak segala sesuatu yang ada di rumah. Kali ini juga aku mau declutter barang-barang yang ada di kamar, terutama make up, kayak sisir, pokoknya keperluan-keperluan yang kecil-kecil gitu. Yang ini tuh udah berceceran banget di mana-mana sehingga sulit untuk menemukan ketika membutuhkan. Nah, untuk saat ini aku mau mengembalikan sesuatu kepada tempatnya kembali. Nah, untuk menyimpan perintilan-perintilan yang tadi biasanya ditaruhnya di sini supaya bisa tertutup. Selain untuk menghindari debu-debu, ini juga sebagai salah satu usaha kita agar tidak terlalu terlihat sama anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak itu melihat sesuatu pastinya bakalan sering diacak-acak. Tapi kalau tertutup mereka pun tidak akan ngelihat ya, walaupun bisa sih sekali-kali dibuka. Nah, ini kasurnya juga mau aku ganti spraynya. Jadi hari ini tuh jadwal ganti spray sama vakum rumah, kemudian declutter barang-barang yang memang sudah berceceran. Nah, untuk kali ini aku dibantu sama anak aku yang nomor 6. Dia itu ngebantu ngerecokin gitu ya teman-teman. Tapi dia itu seneng banget kalau misalkan mamahnya lagi beres-beres, pasti ikut-ikutan. Dan karena anak itu peniru yang sangat ulung, jadi kita harus ngasih banyak contoh yang baik-baik untuk mereka. Karena kita sebagai ibu rumah tangga adalah madrasah yang paling utama, yang pertama untuk anak-anak kita. Jadi mereka tuh di rumah lagi sekolah, namun secara tidak langsung mereka melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan juga apa yang sehari-hari kita rutinkan. Nah, konsep mengubah lelah menjadi lilah itu memang harus kita terapkan gitu ya teman-teman, dalam kehidupan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Karena kemarin aku udah bahas bahwa bahaya orang yang selalu merasa lelah ketika beraktivitas, bahkan merasa tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus diri sendiri. Semua hidupnya hanya dilakukan untuk melakukan hal-hal yang memang membuat dirinya lelah. Karena itu semua adalah salah satu siasat dari setan untuk merusak rumah tangga dan juga generasi-generasi manusia. Jadi setan itu
sangat gampang sekali merusak manusia hanya dari satu pintu aja, yaitu pintu seorang ibu rumah tangga. Makanya mulai sekarang semangat terus, jangan sampai terlalu sering yang namanya mengeluh, hidup kita itu lelah. Usahakan niatkan dalam hati kita bahwa apapun rasa lelah ini semoga menjadi amal ibadah, dan niatkan itu karena semata-mata karena Allah gitu ya teman-teman. Dan aku sendiri memang belum bisa sebenarnya, masih kadang-kadang marah-marah, itu bukan kadang-kadang lagi, sering banget. Tapi mudah-mudahan dengan berbagi motivasi kepada teman-teman semua, aku pun bakalan lebih termotivasi lagi. Terutama ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tadi, rumah berantakan, pekerjaan banyak, dari dapur sampai belakang semuanya berantakan. Jadi itu adalah satu konsep yang harus kita terapkan. Memang kalau misalkan diucapkan itu simple gitu ya teman-teman, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa melakukan. Nah, dari tadi kan aku membereskan kamar yang berantakan sampai ke kamar mandinya, itu 2 hari aja nggak disikat udah ada lumut-lumutnya gitu ya teman-teman. Noda-noda kuningnya itu pasti ada di keramik, bekas sisa-sisa sabun ataupun sisa-sisa kotoran. Pokoknya memang kamar mandi ini harus tiap hari dibersihkan. Setelah kamar mandi bersih, aku langsung membereskan rumah bagian depan. Ini juga sama, tak kalah acak-acakannya. All I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Nah, cara mengubah lilah yang pertama tadi ikhlas, kemudian yang kedua tentu saja kita harus tanggung jawab. Jadi ketika kita merasa membereskan rumah atau mengurus rumah itu tanggung jawab kita, amanat atau mandat yang diberikan oleh suami. Jadi sebenarnya pekerjaan perempuan seperti beres-beres rumah kayak gitu tuh sebenarnya pekerjaan suami ya teman-teman, itu tanggung jawab suami. Kita sebagai istri hanya wajib patuh. Nah, ketika suami minta tolong ke kita untuk mengurus rumah atau mengurus urusan segala rupa yang ada di rumah, atau dalam kata lain misalkan istri itu ditugaskan oleh suami untuk mengurus dalam negeri. Dalam negeri di sini berarti urusan rumah di dalam rumah, dan suami yang keluar untuk mencari nafkah. Nah, berarti kita sudah dikasih amanah, sudah dikasih kepercayaan, maka itu sudah merupakan tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita merasa ini kan semua tanggung jawab suami misalkan, atau anak-anak juga harus membantu. Jadi usahakan kita punya tanggung jawab, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau misalkan ada yang ngebantuin, alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak apa-apa, kita bisa kerjakan sendiri. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Nah, ini sampahnya banyak banget ya teman-teman. Untuk sampah yang besar biasanya aku serok aja ke sini, kemudian nanti dibuang ke sampah. Nah, untuk yang disapu ke bagian jalan itu hanya sampah-sampah debu biasa aja gitu, bukan sampah-sampah yang gede. Jadi sampah ini biasanya diambil sama tukang sampah dalam 1 minggu itu 2 kali. Mereka datang untuk mengambil hari Senin sama hari Kamis, itu jadwalnya. Karena memang di rumah aku itu hanya sampah yang kering yang dibuang. Untuk sampah yang basah kayak sisa-sisa sayuran atau sisa makanan itu sudah aku jadiin kompos. Jadi aku punya 2 wadah yang besar gitu ya teman-teman. Jadi wadah itu aku tutup setiap kali ada sampah-sampah yang basah atau sampah-sampah sayuran yang organik gitu, atau yang bisa busuk, pokoknya mau daun, buah, apapun yang bisa membusuk.
Nah, itu aku masukkan ke dalam wadah. Dengan cara seperti itu nanti beberapa bulan kemudian, sekitar 6 bulan atau 5 bulan gitu, kita bisa panen. Panennya itu panen tanah yang benar-benar subur gitu. Tanahnya itu gembur banget, bakalan banyak banget cacingnya. Nah, itu nanti bisa kita manfaatin untuk tanaman. Jadi pupuknya pupuk alami, pupuk kompos. Nah, dengan menjalankan cara seperti itu, jadi sekarang ini nggak terlalu yang namanya ada sampah bau-bau gitu. Karena sampah yang kering kan nggak bau. Cuma memang kalau di daerah yang padat penduduk, semisalnya kita mau ngebakar sampah itu pasti ngeganggu sama tetangga sebelah. Nah, ini dia rumah yang sudah aku bersihkan. Jadi memang rumah yang rapi dan bersih itu memberikan ketenangan tersendiri gitu teman-teman. Gak usah healing kemana-mana, sebenarnya cukup melihat rumah yang rapi dan bersih itu udah bikin pikiran menjadi fresh kembali. Hope that you are safe and that I will see you soon. Nah, ini sebelum lanjut kembali beres-beres, di sini ternyata udah agak siang gitu ya teman-teman. Aku jemur dulu baju-baju. Nah, kalau misalkan beberapa hari aja tidak melakukan rutinitas, semuanya pasti udah numpuk. Termasuk cucian baju itu numpuk banget sampai 2 jemuran. Nah, ini dia salah satu tips juga ya teman-teman. Aku tuh punya bantal kursi ini 4. Jadi untuk sarungnya ada 5. Karena memang sarungnya itu nggak punya banyak. Jadi kita harus memutar otak gimana caranya sarung-sarung itu selalu bersih. Jadinya bergilir. Kalau misalkan yang satu ini dicuci, jadi setiap kali nyuci itu cuma satu gitu, kering diganti, sehingga walaupun itu aja tapi tetap bersih dan wangi. Jadi untuk mendapatkan rumah yang nggak bau, yang wangi itu sebenarnya nggak harus kita menggunakan pengharum ruangan. Kadang-kadang ada orang yang nggak cocok dengan pengharum ruangan, ada yang merasa malah sesek gitu kalau misalkan ada pengharum ruangan. Kayak misalkan di mobil gitu ya teman-teman, ternyata pengharum mobil yang warna orange atau warna jeruk itu malah menurut aku bikin memabukan gitu, malah sebel kalau misalkan ada yang bau-bau kayak gitu. Aku lebih suka baunya itu yang kopi gitu dibanding dengan yang jeruk. Nah, begitupun kalau misalkan dengan pengharum ruangan. Kadang-kadang ada yang hidungnya itu sensitif terhadap bau-bau. Jadi mending kalau misalkan rumah kita itu pengen selalu wangi, jadi sering-sering ganti yang namanya sarung bantal atau spray. Sarung kursi juga harus sering kita ganti, termasuk sarung bantal kursi itu pun harus sering diganti. Dengan begitu nanti bakalan ada aroma-aroma yang memang enak untuk kita hirup. Nah, di sini karena musim kemarau yang berkepanjangan gitu ya teman-teman. Jadi untuk menghilangkan debu-debu itu nggak bersih hanya dengan dipakai sapu aja. Jadi kalau siang hari itu kan panas banget. Nah, anginnya juga lumayan agak sedikit kenceng. Maklum di daerah aku daerah pantai, jadi anginnya itu angin pantai. Nah, jadi dengan vakum ini sangat membantu. Aku menggunakan 2. Yang pertama sapu, yang kedua vakum. Karena vakum ini tuh pakai kabel gitu teman-teman. Jadi nggak bisa leluasa untuk ke pojok-pojokan yang jauh dari colokan. Oleh sebab itu aku pakai sapu dulu, setelah disapuin ke tengah-tengah baru deh divakum. Dengan cara seperti itu pun lebih efektif. Nah, jangan lupa juga untuk kayak lemari furniture kayak gini ya teman-teman, di atas meja juga harus sering-sering banget kita elap-elap. Jadi benar-benar musim kemarau yang panjang ini tuh membawa debu ke rumah kita. Nah, alhamdulillah ini udah tahap ngepel ya teman-teman.
Kalau cara ngepel aku tuh seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi ngepelnya itu pakai sedikit cuka makan 2 tetes aja, jangan terlalu banyak. Sekarang aku juga kasih sabun cuci piring, nggak terlalu banyak juga, asal ada aja gitu ya teman-teman. Supaya hasilnya itu keramik makin kinclong dan juga nggak ada yang namanya bau amis. Dan alhamdulillah pekerjaan aku udah hampir selesai. Di akhir video ini ada kiriman kue. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.